morning, my dear beautiful kings. How are you today? I hope all of you are fine. Do you miss me? Yes, miss. Yeah, I miss you too, my dear beautiful kings. Yes, welcome back to science lesson. Yeah, as usual, before we start our science lesson, as always, prepare your science textbook. Okay? Okay, miss. Yes. For today, we want to continue about the environmental changings. Okay, I have finished to explain and also prepare the presentation slides about what is changings in the environment and what are some of change in the environments. It can be slow and it can be rapid. Okay, now we want to continue for good and bad environmental changings. Okay, nah hari Minggu yang lalu Miss sudah menjelaskan ya apa-apa saja perubahan yang terjadi di lingkungan ya. Perubahan yang di lingkungan itu bisa terjadi secara cepat dan juga bisa terjadi secara lambat. Nah, kalau dia secara lambat itu disebabkan oleh alam ya. Secara alam maksudnya dan dia itu akan kelihatan dalam waktu yang sangat lama. Contohnya itu adalah soil erosion, global warming, weathering, and depletion of ozone layer. Soil erosion itu maksudnya itu adalah tanah longsor ya. Global warming pemanasan global, weathering itu pelapukan, dan depletion of ozone layer itu pengikisan lapisan bumi ya. Nah, inilah yang merupakan slow environmental changings, ya, perubahan lingkungan secara lambat ya. Nah, penyebab daripada slow environmental changings ini disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia ya. Bisa saja contohnya misalnya deforestation. Deforestation itu adalah penebangan hutan secara liar ya kan. Nah, yang kedua itu adalah burning fuels. Burning fuels artinya itu adalah pembakaran daripada minyak-minyak gas ya. Contohnya dari pabrik-pabrik, dari kendaraan bermotor ya, yang menyebabkan adanya harmful gases that release into the air, di mana itu adalah mengakibatkan adanya zat-zat yang berbahaya yang bercampur dengan udara bersih ya. Nah, itu dia. Nah, kalau dia deforestation, penebangan hutan secara liar inilah yang akan menyebabkan soil erosion. Soil erosion itu artinya tanah longsor. Yalah, kalau misalnya pohon-pohon di hutan ditebang secara liar, otomatis ketika hujan datang terus-menerus ya, tanah itu tidak ada lagi penopangnya. Makanya lama-kelamaan terjadilah longsor ya. Nah, yang kedua bisa juga mengakibatkan global warming. Global warming artinya ya kenaikan suhu di bumi. Karena apa? Karena hutan sudah dibakar, hutan sudah ditebang. Jadi hutan ini merupakan paru-paru dunia, di mana kita tahu bahwasanya di hutan itu banyak pohon-pohon yang menghasilkan udara bersih, yang menghasilkan oksigen, ya kan? Nah, sedangkan burning fuels dari asap-asap pabrik ataupun dari kendaraan bermotor itu bisa mengakibatkan pemanasan global juga ya, dan juga bisa mengakibatkan namanya pelapukan ya. Pelapukan artinya begini, kalau misalnya kita lihat ya, rumah-rumah yang dihiasi dengan batu-batu ukiran-ukiran, lama-kelamaan dia itu akan pudar atau akan misalnya akan luntur ya. Makin lama dia akan makin terkikis. Karena apa? Karena disebabkan oleh pelapukan. Nah, pelapukan ini mengakibatkan batu-batu itu terkikis ya. Karena apa? Karena adanya asap-asap dari kendaraan bermotor atau pabrik-pabrik yang bersatu atau yang bercampur dengan udara bersih. Nah, itu dia ya. Dan ataupun bercampur dengan zat-zat berbahaya lainnya, atau bahkan hujan. Nah, contohnya air hujan. Kalau secara terus-menerus hujan turun ya, terus kemudian siang hari panas, jangankan batu-batu ukiran,
pagar rumah kita saja bisa dia lama kelamaan pagar itu warnanya pudar dan terkikis catnya, ya kan? Nah, inilah yang disebut dengan pengikisan atau pelapukan, ya. Oke. Nah, how about depletion of ozone layer, pengikisan lapisan ozon. Ini bisa diakibatkan karena pemakaian air conditioner. Jadi AC sebenarnya itu bisa mengakibatkan ini ya, pengikisan lapisan ozon. Baru styrofoam packaging, baru aerosol spray. Tahu kan kalau anti nyamuk yang disemprot-semprotkan ataupun cat-cat cair air yang disemprotkan juga. Nah, itu merupakan yang bisa menyebabkan udara yang ada di bumi ini lama kelamaan akan mengalami pengikisan, ya, pengikisan. Bahkan penggunaan refrigerator, kulkas juga, ya. Cuman ini semua kalau disesuaikan dengan pemakaian mungkin akan membantu, ya. Tapi terkadang kita tidak tahu bagaimana cara penggunaan yang sebaiknya sehingga bisa mengakibatkan depletion of ozone layer, ya. So all of this I already explained through the presentation slide. Miss Maria also asked you to read the important or the summary for this topic, and now we want to continue about rapid environmental changes, good and bad environmental changes. Nah, how about rapid? Rapid means perubahan lingkungan secara cepat. Contohnya itu adalah landslide, tsunamis and earthquakes. Nah, kalau landslide ini merupakan ini adalah ini ya. Landslide itu adalah tanah longsor, ya. Kalau tadi soil erosion, soil erosion itu adalah pengikisan tanah. Jadi berbeda soil erosion and landslide. Kalau dia soil erosion, dia pengikisan tanah secara lambat, ya. Mungkin lama kelamaan tanah itu akan sedikit demi sedikit terkikis. Nah, sedangkan landslide itu merupakan tanah longsor yang terjadi secara cepat, ya. Mungkin kalau terjadi tanah longsor akan mengakibatkan orang-orang yang berada di sekitarnya itu bisa menjadi korban, ya. Nah, karena ini merupakan pergerakan daripada tanah ataupun batuan, ya, lempengan tanah ataupun batuan, ya, secara cepat. Nah, inilah yang disebut dengan landslide. Biasanya itu dari dataran tinggi ke dataran rendah, ya. Yang kedua, volcanic eruption, letusan gunung berapi. Ini juga merupakan perubahan lingkungan secara cepat, ya. Ini adalah terjadinya letusan gunung berapi, ya. Nah, cuman terkadang letusan gunung berapi ini ada dia yang baik dan ada juga dia yang buruk. Nah, kita akan terangkan nanti, ya. Miss masih menjelaskan contoh yang termasuk ke dalam rapid environmental changes. Oke. Nah, the third is tsunamis. Tsunamis ini adalah gelombang air laut, ya, gelombang air laut dari dasar laut yang datang ke permukaan yang bisa menghanguskan apapun yang ada di depannya. Ya, inilah dia tsunami. Nah, yang keempat itu adalah earthquakes. Earthquakes ini adalah gempa bumi. Nah, kalau gempa bumi ini adalah shaking the ground, ya. Itu kekuatan yang berasal dari bawah tanah, ya, secara tiba-tiba. Nah, lempengan tanah secara tiba-tiba. Nah, biasanya earthquake, tsunami, landslide dan volcanic eruption bisa menyebabkan korban jiwa, baik harta benda maupun baik dia korban jiwa maupun benda dan materi, ya. Itu dia. Nah, good environmental changes, good, perubahan lingkungan secara yang baik, ya. Nah, secara yang baik ini maksudnya apa? Kita melakukan aktivitas, kita melakukan kegiatan yang bisa menciptakan atau membuat lingkungan di sekitar kita ini menjadi baik dan bermanfaat bagi kita. Nah, bisa saja itu untuk air, untuk udara dan juga untuk tanah. Nah,
jadi kita melakukan sesuatu hal, melakukan sebuah kegiatan yang bisa membuat lingkungan kita ini menjadi baik dan bermanfaat ya. Contohnya itu apa? Yang pertama, the first is selective planting ya. You can directly see through your science textbook page 110. Lihat di halaman 110 ya. Selective planting means that the growing of plants. Jadi kita kalau nggak salah ini bisa disebut dengan ada slogannya sejuta pohon itu penanaman sejuta pohon. Nah itu merupakan selective planting. Jadi kita menanam kembali. Nah kita tahu bahwasanya pohon-pohon kita sudah banyak yang hutan-hutan sudah banyak yang gundul dan ini juga pohon-pohon juga sudah banyak ditebang, maka kita mau melakukan perbaikan kembali dengan cara apa? Penanaman sejuta pohon dengan selective planting. Nah, yang kedua, cover crops. Cover crops is protecting and restoring soil fertility. Nah, artinya kalau ada lahan, ya lahan ini kita olah kembali, kita olah dan kita gemburkan kembali, ya, sehingga lahan kosong yang tadi ini tidak mencemari lingkungan di sekitarnya dengan cara we protecting and restoring soil fertility. Jadi kita kembali olah. Nah, itu dia, ya. And the third one, the industrialization. The industrialization means that removal or reduction of industrial activities in an area. Maksudnya adalah mengurangi ataupun memindahkan kegiatan industri di sebuah area gitu. Contohnya misalnya kalau ada pabrik, misalnya kita bikinlah dulu misalnya seperti pabrik gula. Mungkin saja pabrik ini jangan kita buat di sebuah lahan yang sudah memang lahan ini sebenarnya bermanfaat bagi orang banyak gitu. Dan mungkin saja bisa kita pindahkan ke tempat tertentu. Nah, it mean deindustrialization. Inilah yang disebut dengan deindustrialisasi, ya. And volcanic eruption, as I told you before, not all the volcanic eruption is bad to the environment. Sometimes volcanic eruption also can be a good environmental changes, ya, because volcanic eruption are natural disaster. Jadi gempa bumi ini, letusan gunung berapi ini merupakan bencana alam, ya, yang terjadi secara alami gitu, ya. Nah, jadi letusan gunung berapi ini nggak selamanya itu buruk, bisa saja itu bermanfaat. Bermanfaat maksudnya gimana, Miss? Yes, orang-orang yang tinggal di sekitar tempat letusan gunung berapi, ya, yang keluar dari letusan gunung berapi itu ada yang berguna bagi pertanian ataupun perkebunan, ya, ataupun ladang yang dekat dengan letusan gunung berapi itu. Contohnya, ya, lava that flows out from a volcano, ya, where it's cool, it hardens and form of volcanic rocks. Nah, ada dia lava yang keluar dari dalam letusan gunung berapi. Nah, ketika itu dingin, dia akan menjadi keras dan dia akan membentuk batu apung. Sedangkan kita tahu batu apung itu bisa dipergunakan untuk bahan bangunan, bisa dijual ataupun menjadi mempercantik sebuah lingkungan, karena batu apung banyak kita tahu fungsinya, ya. And the second, pumice is a volcanic rock formed when lava is cooled. It's used to polish metal and stone. Nah, ada juga yang namanya pumik, ya. Pumik ini merupakan batuan yang terbentuk ketika lava dingin. Nah, ini digunakan untuk mengkinclongkan logam ataupun batu yang lain, ya. Itu pumice. Nah, over time, the rocks are broken down by wind and water to form soil which is very rich in nutrient. Nah, ada juga debu yang sudah menjadi batu, ya, batu-batu kecil itu akan diterbangkan angin dan dibawa oleh air. Ini akan bisa membuat tanaman-tanaman di sekitarnya tumbuh subur. Nah,
jadi bermanfaat kan. Jadi bukan hanya yang buruknya aja ada. Jadi volcanic eruption, letusan gunung berapi juga ada dampak baiknya bagi orang yang tinggal di sekitarnya. Bagi inilah tempat, contohnya persawahan ataupun perladangan ya. Nah, bad environmental changes. Nah, perubahan lingkungan secara yang bisa berdampak buruk. Contohnya itu apa? Nah, kalau yang berdampak buruk ini adalah ya ini bisa menghambat aktivitas kita. Contohnya dalam hal iklim dan juga kehilangan akan harta benda. Ya, ini bisa saja disebabkan oleh seperti global warming. Nah, global warming ini adalah pemanasan global ya. Pemanasan global ini disebabkan oleh cuaca ya, bisa disebabkan oleh cuaca dan juga bisa disebabkan oleh aktivitas manusia, yaitu dengan cara penebangan pohon secara liar. Nah, kalau penebangan hutan secara liar, banyak hal yang akan terjadi. Contohnya hewan-hewan yang tinggal di tempat tersebut ya, yang menjadikan hutan atau pohon ini sebagai tempat tinggalnya, mereka akan kehilangan makanan dan juga kehilangan tempat tinggal, sehingga hewan ini akan mati. Nah, penebangan hutan secara liar ini juga bisa mengakibatkan pengikisan tanah ya, pengikisan tanah yang bisa menyebabkan tanah-tanah ini akan makin lama akan terbawa ke sungai dan kolam-kolam, sehingga mengakibatkan airnya itu menjadi keruh ya, menjadi keruh, sehingga sinar matahari yang datang tidak dapat lagi masuk ke dalam sungai ataupun ke dalam kolam tadi, yang mana sinar matahari ini dibutuhkan oleh hewan ataupun tanaman air yang berada di dalamnya ya. Nah, ada juga dia seperti rapid environmental changes, earthquake, itu bisa mengakibatkan kehilangan harta benda ya, bisa menyebabkan segala jenis apa yang kita punya ya bisa hilang, dan bisa juga mengakibatkan kehilangan nyawa ya. Nah, ataupun bisa juga disebabkan oleh jembatan-jembatan ataupun mobil-mobil ataupun bendungan-bendungan yang secara tiba-tiba itu roboh ya. Ini bisa mengakibatkan kehilangan materi ya. Jadi alangkah baiknya segala sesuatu yang ada di lingkungan ini harus kita jaga. Nah, there are good environmental changes and there are also bad environmental changes. Selain ada perubahan lingkungan yang bermanfaat, yang baik, ada juga tadi perubahan lingkungan yang berdampak buruk ya, seperti yang Miss jelaskan tadi. Okay, so for more details you can read your science textbook ya. Start from page 110 until 115. Okay, 114 until 115. For today you don't have homework to submit, but you have an activity to do at home. What it means, just open and click for the Google Classroom and read for the end slide. Okay, Miss Maria put an activity to do at home. No need to submit and no need to send to Miss Maria. I'll give the homework on Thursday. Miss akan kasih PR-nya pada hari Kamis. Okay, Miss Maria. So thank you for today, my dear P4 Kings. Stay safe, stay healthy, and keep doing your homework from all your teachers. Keep studying at home and obey your parents. I love you. Good morning and have a blessed Monday. Bye bye, P4 Kings.